Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada 7 menit ke depan izinkan saya membawakan kultum kuliah 7 menit atau ceramah singkat yang berjudul keutamaan puasa Ramadan, yang bersumber dari buku yang berjudul Puasa Ramadan karangan Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Hari ini kita masih diberikan nikmat bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan suci yang penuh berkah, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini umat Islam diwajibkan puasa selama sebulan penuh. Kewajiban bagi tiap muslim yang jika dilakukan dengan penuh keimanan dapat mengantarkannya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga puasa kita semua bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan melalui ayat tersebut di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala berkhitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, menyucikannya serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah. Allah menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka, sesungguhnya Allah pun telah mewajibkannya atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa dan hal ini memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan penunaian yang lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan oleh orang-orang sebelum mereka. Selama puasa, orang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berani menahan syahwat hanya karena merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi. Perasaan inilah yang jika berlanjut setelah Ramadan akan menjadi sebab takwa seorang muslim. Dalam puasa Ramadan ini maka ada keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yakni diampuni dosa-dosanya. Setiap orang pasti menginginkan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan merupakan kesempatan berharga untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti dalam hadis yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena mengimaninya dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berpuasa merupakan salah satu ibadah. Dengan berpuasa pada bulan Ramadan, maka bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Semoga puasa kita bisa membuat dosa-dosa kita yang lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, keutamaannya yaitu dilipat gandakan pahala. Keutamaan yang ini adalah orang yang beribadah di bulan Ramadan maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam suatu hadis juga yang memiliki arti setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Dan memasuki keutamaan puasa bulan suci Ramadan yang ketiga, yakni keutamaannya masuk surga melalui pintu Rayyan. Setiap orang bisa masuk surga melalui pintu yang berbeda-beda. Dari pintu mana kita akan masuk surga itu tergantung pada amalan kita di dunia ini. Seperti hadis yang memiliki arti, di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa, dan yang lainnya tidak masuk lewat pintu itu. Dan diserukan saat itu, manakah orang yang berpuasa? Maka mereka yang berpuasa bangun untuk memasukinya, sedangkan yang lain tidak. Bila mana mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Pintu Rayyan adalah pintu surga yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa maka tidak bisa masuk lewat pintu tersebut. Dan keutamaan puasa yang keempat, yakni bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri bahwa minyak misik mempunyai bau yang harum, akan tetapi bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak misik. Seperti hadis yang memiliki arti, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misik. Wangi di sisi Allah berbeda dengan menurut manusia terbatas panca indera. Yang dimaksud dengan wangi menurut Allah Subhanahu wa taala adalah bukan wangi berdasarkan penciuman Allah. Sangat mustahil bagi Allah untuk mencium atau melakukan aktivitas indera lain, karena ini sama saja menyamakan Allah dengan makhluknya, padahal Allah tidak seperti makhluknya. Hadis di atas tadi menjelaskan bahwa pahalanya orang yang berpuasa lebih banyak menurut Allah daripada pahala orang yang memakai minyak misik pada sholat Jumat, sholat Idul Fitri, atau sholat Idul Adha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kultum yang saya bawakan tadi semoga bisa membawakan banyak manfaat, dan semoga kita ditutupkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini selama 30 hari penuh, dan insya Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kultum dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau ucapan, karena kesalahan kata dan ucapan hanyalah milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa menjalankan sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.